Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Next. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen Yota Prameswari Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal, serta teman-teman kelas 5H sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Made Sri Junita Mawardi dengan NIM belakang 1245, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini terkait dengan materi return dan risiko aktiva tunggal dan portofolio. Next. Sebelumnya ada baiknya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Putu Elvina Tiara Indrayani Graha dengan NIM belakang 1245, yang kedua ada Wayan Trisna Marta Widya Siti dengan NIM belakang 1244, dan yang terakhir ada saya sendiri, Made Sri Junita Mawardi dengan NIM belakang 1245. Next. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi return, yang kedua mengenai perhitungan return, yang ketiga definisi resiko, yang keempat jenis resiko, yang kelima karakteristik perilaku terhadap resiko, yang keenam pengelolaan resiko, dan yang terakhir mengenai perhitungan resiko. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elvina. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi retur. Retur merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Selanjutnya ada perhitungan retur. Yang pertama retur aktual. Perhitungan retur aktual untuk aktiva tunggal. Yang pertama retur total. Perhitungannya harga investasi di suatu periode dikurang harga investasi di periode sebelumnya per harga investasi di periode sebelumnya. Yang kedua, relatif retur, perhitungannya harga saham ditambah harga saham kurang 1, ditambah dividen, ditambah harga saham kurang 1, per harga saham kurang 1, atau harga saham ditambah dividen per harga saham kurang 1, ditambah 1. Yang ketiga, kumulatif retur, perhitungannya indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N sama dengan kekayaan awal kali 1 ditambah R1 dikali 1 ditambah R2 dikali 1 ditambah Rn. Yang keempat, retur disesuaikan. Rumusnya retur disesuaikan dengan tingkat inflasi sama dengan 1 ditambah retur nominal per 1 ditambah tingkat inflasi dikurang 1. Yang kelima, rata-rata geometrik. Rumusnya rata-rata geometrik sama dengan 1 ditambah retur untuk periode ke-1 dikali 1 ditambah retur untuk periode kedua dikali 1 ditambah Rn dikali 1 per N dikurang 1. Selanjutnya yang B, perhitungan retur aktual untuk portofolio. Retur aktual atau realisasi portofolio merupakan rata-rata pertimbangan dari retur-retur realisasikan masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Rumusnya retur ekspektasi portofolio sama dengan jumlah dana yang diinvestasikan pada saham A dikali retur ekspektasi saham A ditambah jumlah dana diinvestasikan pada saham B dikali retur ekspektasi saham A ditambah jumlah dana diinvestasikan pada saham ke N dikali retur ekspektasi saham ke N atau retur realisasi portofolio sama dengan sigma N per I sama dengan 1 dikali porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali retur realisasian dari sekuritas ke I. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Elvina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisna. Untuk Trisna, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang return yang diharapkan. Yang pertama itu ada return ekspektasi pada investasi akibat tunggal yang dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan nilai ekspektasi masa depan yang mempunyai rumus. Return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas GI sama dengan sigma N per J atau sama dengan 1 dikali
hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I dikali probabilitas hasil masa depan ke J. Yang kedua, berdasarkan nilai return historis, digunakan 3 metode, yaitu metode rata-rata, metode tren, dan metode jalan aja. Yang ketiga ada berdasarkan metode return ekspektasian, yang dimana yang banyak digunakan yaitu single index model dan model CAPM. Yang kedua ada return ekspektasi pada portofolio yang memiliki rumus. Return ekspektasi dari portofolio sama dengan sigma N per T, sama dengan 1 dikali porsi dari sekuritas 1 terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali return ekspektasi dari sekuritas ke-1. Next. Selanjutnya ada definisi resiko, yaitu sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Albert, resiko adalah uncertainty about future events. Next. Jenis-jenis resiko dibagi menjadi dua, yaitu secara klasifikasi dan secara umum. Untuk secara klasifikasi dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan waktunya, berdasarkan diversifikasi, dan berdasarkan penyebabnya. Untuk secara umum dibagi menjadi dua, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Next. Selanjutnya ada karakteristik perilaku terhadap resiko dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengambil resiko, yang dimana investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang beresiko. Yang kedua, penghindar resiko, yaitu investor akan menghindari resiko dan berinvestasi pada aset yang memberikan pendapatan tetap. Yang ketiga, acuh terhadap resiko, yang dimana investor yang cenderung tidak peduli terhadap jenis investasi mana yang akan diambilnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Trisna atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengelolaan risiko. Di mana ada yang pertama memperkecil risiko. Memperkecil risiko yaitu dengan tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tetapi membatasinya bahkan meminimalkannya agar risiko tersebut tidak bertambah besar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, itu mengalihkan risiko. Di mana mengalihkan risiko yaitu dengan cara risiko yang kita terima, kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan mengasuransikan bisnis agar terhindar dari risiko. Yang ketiga yaitu mengontrol resiko, di mana mengontrol resiko yaitu dengan melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Yang keempat yaitu tentang pendanaan resiko, di mana pendanaan resiko yaitu dengan menyediakan sejumlah dana sebagai reserve atau cadangan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan risiko. Yang pertama ada varians. Varians merupakan pangkat 2 dari deviasi standar. Misalnya deviasi standarnya 7, maka variannya adalah 49 dengan rumus varian return sama dengan return ke I atau return ekspektasi dikurangi return yang diharapkan dari surat berharga pangkat 2 dikali probabilitas kejadian return ke I. Yang kedua ada standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku yaitu suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dengan return yang diharapkan dengan rumus standar deviasi sama dengan varian return pangkat setengah. Yang ketiga ada resiko aktiva tunggal dibedakan menjadi dua. Yang pertama resiko berdasarkan probabilitas dengan rumus sigma sama dengan akar varian return ke I. Kemudian yang kedua yaitu resiko berdasarkan data history, di mana rumusnya standard deviation sama dengan sigma nilai ke I dikurangi dengan nilai ekspektasian pangkat 2 per N atau jumlah observasi data historis untuk sampel besar dikurangi dengan I dengan 1. Next. Untuk selanjutnya yaitu mengenai resiko portofolio, di mana resiko ini tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh resiko sekuritas tunggal. Resiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari resiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Kemudian yang kelima ada resiko total atau total risk, yang merupakan penjumlahan dari diversifiable atau non-diversifiable risk sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu resiko total sama dengan resiko dapat diversifikasi ditambah resiko tak dapat diversifikasi sama dengan resiko perusahaan ditambah resiko pasar.
sama dengan resiko tak sistematik ditambah resiko sistematik sama dengan resiko spesifik ditambah resiko umum. Kemudian yang terakhir yaitu ada diversifikasi. Diversifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu diversifikasi dengan banyak aktiva, diversifikasi secara random, dan yang terakhir yaitu diversifikasi secara Markowitz. Next. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Saya mewakili anggota kelompok 9 untuk menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dari penyaji maupun dari saya sendiri, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.